Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami channel Jagoan Santri. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat satu video tentang manaqib Datuk Sapat Indragiri, atau yang lebih dikenal, masyhur dikenal dengan nama beliau Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari. Sebelum kita lanjut, pada teman-teman Jagoan Santri kami mintakan subscribe-nya, like-nya, komen, serta aktifkan lonceng, dan juga share video ini ke teman-teman kalian agar video ini bisa bermanfaat kepada orang-orang yang ada di sekitar kalian. Sahabat santri, Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari Sapat Indragiri dilahirkan di tahun 1875 Masehi di Desa Dalam Pagar, Martapura, Kalimantan Selatan. Beliau lahir di akhir masa pemerintahan Sultan Adam Al-Wasiq Billah bin Sultan Sulaiman Al-Mu'tamidillah. Ayah beliau adalah Syekh Muhammad Afif atau Datu Landak bin Anang Mahmud bin Haji Jamaluddin bin Kiai di Pasunda bin Fardi Pangeran Diponegoro. Sedang ibunya adalah Syafura binti Mufti Haji Muhammad Arsyad Lamak Pagadan bin Mufti Haji Muhammad As'ad putra Syarifah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ketika beliau berusia 3 bulan, ibunya meninggal dunia, dan kemudian beliau diasuh oleh saudari ibunya yang bernama Sa'idah. Di dalam asuhan bibinya dan juga nenek kakeknya Syekh Muhammad Arsyad Lamak. Kakeknya ini meninggal ketika usianya baru sekitar 1 tahun. Dan mulai saat itu hingga dewasa, beliau diasuh oleh neneknya yang bernama Ummu Salamah. Neneknya ini adalah seorang perempuan soleh yang berilmu pengetahuan dan suka beribadah. Maka dalam pemeliharaannya itu, Abdurrahman kecil dididik serta diajari membaca Al-Quran. Kemudian setelah dewasa, barulah beliau disuruh belajar ilmu agama ke Dalam Pagar Martapura. Guru-guru beliau di Dalam Pagar antara lain yang pertama Kiai Haji Muhammad Said Wali, Kiai Haji Muhammad Khatib, dan Kiai Haji Abdurrahman Muda. Setelah sekian lama belajar di kampung halaman, maka beliau berkeinginan menuntut ilmu ke Tanah Suci. Menurut riwayat, sebelum beliau pergi ke Tanah Suci Mekah, beliau berdagang emas, perak, dan permata hingga keluar daerah, hingga ke Pulau Bangka, Sumatera Selatan, Padang, Sumatera Barat. Setelah dirasa cukup oleh beliau untuk melaksanakan cita-cita beliau menuntut ilmu ke Tanah Suci dengan izin dari orang tua dan keluarganya, akhirnya pada tahun 1887 Masehi beliau berangkat ke Tanah Suci Mekah. Di antara guru-guru beliau di Mekah adalah yang pertama Sayyid Bakri Satta, kemudian Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, kemudian Syekh Muhammad Said Babasil, kemudian lagi Syekh Nawawi Al-Bantani yang kita kenal sebagai Imam Nawawi Al-Bantani. Beliau bermukim di Mekah sekitar 7 tahun, 5 tahun belajar ilmu agama, dan 2 tahunnya beliau mengajar di Masjidil Haram. Dan pada waktu di sanalah salah satu gurunya menambahkan nama di belakang dengan As-Siddiq. Dalam salah satu riwayat, beliau pulang ke kampung pada tahun
1894 Masehi setelah mendapat izin dari guru-guru beliau. Beliau pulang ke Indonesia dengan salah satu sahabatnya di Mekah, yaitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Setelah sampai di Batavia, mereka berpisah menuju daerah masing-masing. Kedatangan Syekh Abdurrahman Siddiq disambut dengan sangat meriah oleh masyarakat dan sanak kerabat beliau. Walaupun ada sedikit kesedihan karena orang yang selama ini mengasuh beliau, yaitu neneknya, telah berpulang ke rahmatullah waktu beliau masih menuntut ilmu di Mekah. Dan setelah setahun lebih beliau berada di Martapura, Kalimantan Selatan, beliau pindah ke Sumatera bersama keluarganya. Indragiri adalah sebuah kerajaan yang terletak di Kepulauan Riau, Sumatera. Dulu kesultanannya di bawah Sultan Kerajaan Johor, Malaysia. Disinilah beliau memilih tinggal di sebuah kampung yang bernama Sapat. Di kampung ini beliau membuka lahan pertanian dan perkebunan serta membuat irigasi untuk pengairan sawah-sawah. Dengan demikian banyaklah orang-orang pindah ke kampung ini dan akhirnya ramailah kampung tersebut dan ramailah penduduknya. Namun hal ini tidaklah melupakan beliau untuk mengajarkan ilmu-ilmunya. Karena masyarakat setempat hingga masyhurlah nama beliau ke segenap pelosok negeri. Hingga pada suatu hari datanglah utusan dari istana kerajaan negeri Indragiri menemuinya untuk menyampaikan undangan dari Sultan Mahmud Shah supaya beliau berkunjung ke istana kerajaan. Pada saat pertemuan mereka, Sultan meminta beliau supaya mau menjadi mufti kerajaan Indragiri karena keluasan ilmu beliau. Pada mulanya beliau menolak. Memang sebelumnya ia juga pernah ditawarkan jabatan mufti oleh gurunya, yaitu oleh Habib Utsman bin Yahya Betawi Jakarta, yang pada saat itu menjabat sebagai mufti. Tapi tawaran itu beliau tolak dengan halus. Adapun di Indragiri, Sultan Mahmud Shah berulang kali mengharap beliau agar menerima tawaran itu. Semula ia menolak, tapi setelah Sultan memohon dengan berdasarkan kepentingan umat, akhirnya beliau pun menyetujuinya. Di samping mengajar dan berdakwah, beliau sempat pula mengarang berbagai macam kitab seperti kitab tauhid, fiqih, tasawuf, serta kitab-kitab lainnya yang berkaitan dengan agama. Di antara karangan beliau adalah yang pertama Aqaidul Iman, yang kedua Fathul Alim, yang ketiga Amal Ma'rifat, yang keempat Mau'izalin Nafsi, yang kelima Majmu'ul Ayat wal Hadith, yang keenam Takmilah Qaulul Mukhtasar, yang ketujuh Asrarus Salah, yang kedelapan kumpulan khutbah Jumat dan 2 hari raya, yang kesembilan Bai'ul Hayawan lil Kafirin, yang ke-10 Kitabul Faraid, yang ke-11 Syair Ibarat Khabar Kiamat, yang ke-12 Sajarah Al-Arsadiyah, yang ke-13 Pelajaran Agama Islam untuk anak-anak. Menurut salah seorang keturunannya, selama Syekh Abdurrahman Siddiq menjabat sebagai mufti, beliau tidak pernah menggunakan gaji jabatannya untuk dirinya. Gaji tersebut beliau bagikan kepada orang-orang yang memerlukannya. Adapun untuk hidup sekeluarga, beliau dapat dari hasil kebun dan pertanian beliau sendiri. Bahkan dari hasil itu banyak murid-murid yang beliau tanggung biaya hidupnya. Setelah sekian lama beliau bermukim di Sapat Indragiri, maka terakhir kali ia datang ke Martapura, Kalimantan Selatan untuk ziarah ke makam datuknya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tak berapa lama setelah kembali ke Sapat Indragiri, beliau pun jatuh sakit
Maka pada hari Senin tanggal 4 Sya'ban 1356 Hijriah bertepatan dengan tanggal 10 Maret 1939 Masehi, rohnya yang mulia kembali ke rahmatullah dalam usia 82 tahun. Jasadnya dimakamkan di Kampung Hidayat, Sapat Indragiri. Kepergian beliau ke hadirat Sang Khalik membawa amal bakti yang tak ternilai harganya. Karena di masa hidupnya yang hanya menuntut ilmu dan beribadah serta mengajak orang-orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, mudah-mudahan kita semua dikumpulkan dengan orang-orang saleh di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat santri, terima kasih telah menonton video dari Jagoan Santri. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Kami pintakan subscribe-nya, like, share, komen agar video ini juga bisa bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.